Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Fatih, NIM 19086200, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, yaitu dengan tema pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Wabah pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap semua sektor kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Menghadapi kondisi seperti ini, maka semua orang harus mampu melakukan inovasi perubahan, yakni mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Perubahan tersebut termasuk dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Pada kondisi seperti ini, intinya adalah beradaptasi dengan keadaan yang ada untuk melakukan adaptasi yang baru, dan perlu strategi yang pas agar bisa memperlancar kegiatan pembelajaran. Pembelajaran penjas di masa COVID-19. Pembelajaran adalah dengan adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin akan disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Proses pembelajaran yang dilakukan secara formal di sekolah tidak lain bertujuan untuk mengarahkan perubahan pada diri pembelajar secara terencana, baik dan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Namun dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, peran guru dalam melakukan pembelajaran diharuskan lebih kreatif dan inovatif, sehingga siswa dapat menerima pembelajaran penjas dari segi teori ataupun praktek. Tuntutan untuk tanggap teknologi tidak bisa ditawar bagi seorang guru, karena memanfaatkan teknologi sekarang adalah cara yang paling efektif dalam melakukan pembelajaran penjas dalam masa COVID-19 ini. Berikut ada 4 strategi yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembelajaran penjas di masa COVID-19 kali ini. Yang pertama yaitu keterlibatan orang tua. Ketika dalam proses belajar dari rumah, orang tua memiliki fungsi yakni sebagai pendamping sekaligus contoh. Peran orang tua tentu sangat besar sekali sebab guru tidak bisa mengawasi secara maksimal, maka pesan orang tua sangat besar dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Dalam melakukan pembelajaran daring, pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Karenanya pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah bisa menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu hidup sehat. Mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat, karena dalam pokok materi dasar langsung tertera tentang kehidupan pola hidup sehat. Ini sangat berguna sekali pada pandemi COVID-19. Semua yang harus sehat tentu agar terhindar dari COVID-19. Yang keempat yaitu aspek efektif. Namun yang tak kalah penting dalam aspek efektif adalah aspek ini sangat penting menjadi acuan utama dalam mata pelajaran PJOK. Kegiatan pembelajaran penjas di masa COVID-19. Yang pertama yaitu memberikan tugas video kepada siswa. Dalam melakukan pembelajaran penjas diharuskan siswa yang pertama memberikan tugas kepada siswa itu dalam rencana pembelajaran setiap guru penjas pasti adanya materi yang mengharuskan siswanya untuk melakukan praktek atau melakukan kegiatan. Untuk itu, karena peraturan pemerintah di masa pandemi ini, siswa dan guru harus belajar online di rumah. Jadi guru diharuskan memberikan tugas praktek, siswanya melakukan kegiatan jasmani yang direkam dalam bentuk video. Yang kedua yaitu memberikan tugas materi kepada siswa. Dalam rencana pembelajaran setiap guru penjas tidak hanya mengandalkan siswa
siswanya untuk melakukan kegiatan praktek, tapi juga harus memahami secara general materi yang dipelajari sesuai silabus yang telah dibuat oleh guru penjas. Dalam melakukan pembelajaran penjas di masa COVID-19 ini, pemahaman materi siswa dapat dilakukan dengan mengisi soal-soal yang telah disiapkan oleh guru penjas atau melalui buku sesuai kurikulum yang telah diterapkan di sekolahnya. Yang ketiga yaitu melakukan olahraga di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu berharga saat ini, sebab ketika pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia atau semua orang yang terjangkit virus mematikan tersebut. Karena itu, menurut para ahli, satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Olahraga saat pandemi lebih aman dilakukan di rumah. Berolahraga di luar ruangan bisa menjadi salah satu alternatif selama tidak berkerumun, apalagi menurut para ahli virus corona tidak akan tahan dengan sinar matahari. Selain itu, berolahraga outdoor juga bisa menghilangkan suntuk dan dapat memberikan asupan vitamin D dan sinar matahari. Menurut Dr. Ineke Jens SPKK MKes, vitamin D dapat diproduksi di kulit antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dengan imunitas yang baik, tubuh akan menangkal infeksi. Meski manfaat bagi kesehatan, sinar ultraviolet yang terkandung dalam sinar matahari juga dapat menimbulkan berbagai masalah kulit. Tak hanya itu, beberapa peneliti bahkan menunjukkan bahwa paparan sinar UV yang berlebihan justru dapat menurunkan kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendeteksi dan merangsang sel ganas. Penggunaan sunscreen dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika beraktivitas outdoor, pun menjadi penting untuk dilakukan agar terhindar dari dampak buruk sinar UV. Yang ketiga yaitu manfaat pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Kesehatan menjadi salah satu yang sangat berharga saat ini, sebab ketika pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, semua orang bisa terjangkit virus mematikan tersebut. Karena itu, menurut para ahli, satu-satunya yang kita lakukan adalah menjaga kesehatan dan melakukan olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan di dalam rumah, juga bisa dilakukan di luar ruangan. Manfaat melakukan olahraga di luar ruangan adalah agar terpapar oleh sinar matahari, karena menurut para ahli bahwa sinar matahari dapat menjadi salah satu obat untuk menangkal virus. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.